Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih. Hari ini kita berkunjung ke Soto Pak Haji Agus Harjamukti. Hari ini kita diundang kuliner. Ini untuk mencicipi hidangan di pagi hari. Alhamdulillah kita sudah makan tadi sebelum acara dimulai, jadi lebih enak ya, biar agak greget sedikit gitu. Apa sih resep dan konsepnya untuk mengembangkan usaha kuliner yang syar'i, yang menurut Islam, tapi memang juga sangat luar biasa. Kiai kita Pak Haji Agus ini juga salah satu pimpinan Masjid Taklim Al-Bahri. Ya, jadi ini ya lautan menyambung lidah. Nanti akan kita bahas Al-Bahrinya. Tapi kita ini Bisa kita oh, alhamdulillah, Ustaz. Nah, jadi mungkin nanti kita kasih dulu kesempatan kepada sahabat kita membuka mukadimah dengan session pantun. Ini penting. Ya. Silakan Ustaz. Pembukanya dulu mukadimahnya biar kita agak segar dan hidup urusan kita ini. Pokoknya ada O-nya, kan ada soto. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manjat kelapa pohonnya tinggi. Kelapa campur es baru digulain. Nah, lu. Selamat kita berjumpa lagi dengan podcast Ustadz Cece, Ustadz Ade, dan Ustadz Sahrin. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gimana semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sehat walafiat adalah sebagai rasa syukur kita ada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat itu kembali kita dapat berkumpul. Kemarin kita masih membahas masjid ya. Masjid Idoro. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Kalau bahasa orangnya healing. Kemarin masalah manajemen masjid masuk. Dan pada saat ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber. Yang beliau ini adalah seorang pengusaha yang sukses di Harjamukti. Alhamdulillah. Dan juga pengusaha juga ya. ulama juga pengusaha juga. Dan ini memang tetap berkaitan dan sama masjid. Ya. Masih berkaitan. Ya. Satu untuk usaha perekonomian masjid. Betul. Karena beliau ini adalah Donatur. wakil ketua DKM Masjid Jami Al Mu'min. Jadi pengembangan Ya. UM KM Ustaz. Itu SK-nya masih Alhamdulillah. beliau. Iya. Ketuanya saya, wakilnya beliau, sekretarisnya Pak Ardono ya. Ardono kalau sekretarisnya ya, sama Pak Ustadz Nesinondo. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu dengan beliau di tempat beliau, yaitu usaha Soto Harjamukti. Soto Harjamukti. Ya. Juga bakso Harjamukti. juga Ya. soto dan bakso. Tadi kita sudah merasakan nikmatnya Soto Harjamukti ya. Kalau kata orang sini, orang kota bilang, Bang Egi beli papan. Nah, Ya. Dari toko kayaknya kayak jati. Nah, Pagi-pagi kita udah sarapan. Nah. Makan soto khas Harjamukti. Alhamdulillah. Baiklah, untuk itu sama-sama kita sapa beliau, yaitu Ustadz Haji Agus Arjito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Juga sehat, Pak Kiai, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sehat walafiat, selamat rahayu luceng. Amin. Masya Allah, beliau ini begitu super ya di dalam pergaulan juga, diam juga bermasyarakat pada kita semua. Untuk itu kami mohon Pak Ustadz Haji Agus Sarjito untuk memberikan apa namanya kiat-kiat kiat-kiat bagaimana Bersama
sejarah dulu. Nah, sejarah dulu. Pasti ada sejarah ya. Kenapa? Iya, karena kan kita sering bilang kan, tanpa sejarah kita nggak akan bisa menatap masa depan. Jadi sejarah dulu biar kita Sejarah ya. tahu nih Siap. sejarah perjuangan beliau. Iya, siap. Ini mungkin kita kasih Pak Haji dulu ya. Ya, Nanti ya, akan Haji. diteruskan oleh moderator. Ya. Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Ustadz Sarin. Ini beliau sahabat saya semenjak saya masuk Harja Mukti. Sampai sekarang alhamdulillah. Ada cerita lucu dari Pak Ustadz Sarin waktu di Nganjuk itu. Iya. Selamat datang Kiai Ade Permana, tokoh masyarakat sekaligus Kiai Harja Mukti, Ustadz JJ. Sudah mau berkunjung di Bakso Harja Mukti. Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu atas kehadirannya. Mudah-mudahan silaturahminya ini setiap langkah dari rumah sampai ke tempat ini Allah catat ibadah dan dilipat gandakan pahalanya, sehingga apa yang kita lakukan pagi hari ini betul-betul menjadi satu kebaikan, karena kita harus mengumpulkan banyak kebaikan. Tadi pagi habis dari masjid dari masjid Al-Ittihad Cibubur ya, subuh di sana saya pulang-pulang nih, ya Allah, kebaikan apa yang saya lakukan hari ini masih kurang kayaknya. Saya buka HP aja, ngomong sama HP, saya ketik-ketik, jadikanlah kebaikan sebagai kecintaanmu, karena dia akan setia menemanimu sampai alam kubur. Itu tadi pagi-pagi tuh pas saya dibuka tuh status saya. Dalam kesempatan ini tadi saya diminta memberikan tentang sejarah Bakso Harja Mukti, tentang diri saya ini. Semua. Kalau diri saya panjang. Kiai Agus pertama kali datang ke Iya. Mukti. Oh iya, Dari ya. mana asalnya ya, biar kita Iya. tahu, semakin mengenalkan semakin cinta. Saya asli dari Nganjuk, Jawa Timur. Tahun ini atau bulan Juni kemarin saya pas umur saya 50 tahun. Sahabat ya. Alhamdulillah cucu sudah 3. Tapi jangan nanya istri ya, itu pribadi ya. Jadi cucu 3, anak 2. Alhamdulillah saya masuk Harja Mukti itu tahun 98. Setelah kelulusan atau sebelum? Sebelum. Iya. Sebelumnya saya di Babakan tahun 92. Ya, kampung sebelah. Sebelumnya muter-muter dari tahun 87 saya di Jakarta. Ya, saya bahas di Harja Mukti aja ya. 98 saya masuk Harja Mukti. Saya di RW 7. Itu RT-nya RT berapa lupa, saya lapor ke Pak RT itu karena mau berdomisili ya. Lapor ke Pak RT, RT-nya masih pengantin baru. Ganteng banget. Dia pokoknya ganteng, badannya langsing. Sekarang dia ada di samping saya. Kasih security saya. Iya, Pak. Oh, belum. Jualan keripik singkong. Ini sahabat saya pertama kenal dari Harja Mukti beliau, karena beliau ketua RT. Dari masih bujangan. Dari masih ya pengantin baru. Baru 98 tuh ya. Ada yang lucu Pak, saya kecowan ke Pak RT itu. Kalau orang Jawa, kalau datang namu itu selalu kasih kopi. Karena saya nggak biasa namu ya. Pertama namu di rumah beliau Pak RT dikasih air putih. Saya bingung. Pelit amat ya. Air putih, coba air putih. Sudah minum kan, di rumah kan banyak. Lucu banget ya. Ya, ringkasnya cerita 98 saya masuk Harja Mukti, mulai usaha bakso Vian, bakso keliling. Masih ada, bakso Malang. Sekarang 10 orang masih berjalan 10 orang. Ya, bertahan alhamdulillah. Pada saat itu setelah lapor Pak RT, saya domisili di sana. Ya, berkat beliau ini saya bisa bertahan di Harja Mukti, bisa ada kemajuan dan perkembangan lebih baik. Ya, ini makanya
sahabat saya ini Pak RT, tapi sekarang sudah kiai. Ajengan di Harjamukti. Kiai Pantun. Kiai Pantun. Ya. Ada satu cerita lucu Pak. Pada tahun 29 ke kampung saya itu tahun berapa itu Pak? 99 kan. Oh 2002. 2002 ya? 2002. Saya akrab beliau, saya ajak ke kampung Pak. Itu pas 92 itu selamatan anak saya. 92 2002 ya. Selamatan Pak, selamatan anak saya. Dia sholat di masjid sama saya. Sampai di masjid Pak, saya ke toilet, nggak bisa berdiri. Di toilet nggak menjenjang begini, digotong sama beliau. Gotong. Badan dia gede. Badan saya gede, dia kecil. Digotong dari masjid ke rumah. Dari masjid ke rumah. Luar biasa, itu sejarah. Jadi beliau ini pernah gendong saya. Dari masjid ke rumah. Ya. Alhamdulillah pertemanan kami ini berkah. Amin. Lalu setelah bergelut dengan Pak Sumalang tahun 98 di Harjamukti, yang sebenarnya mulai tahun 94 tapi dari Harjamukti 98, pas tahun 2008 buka bakso Harjamukti. Nah, ini pun saya udah pindah RW karena di sana ngontrak, rumah yang dijual tuh rumah yang saya tempati dijual sama yang punya. Saya sedih itu. Kenapa rumah saya di sana itu musola Al Mukmin. Ini ketua DKM-nya. Pagi, siang, sore saya di musola. Tidur di musola. Iya, yang ngepel saya, yang nempatin saya, pokoknya di situ aja. Kalau ada tamu saya dipanggil. Ya, ringkasnya cerita, saya tahun 2003 pindah dari RW 7 ke RW 1 karena rumah yang saya tempatin dijual. Mau nggak mau pindah, tapi alhamdulillah ada tempat. Dulu sudah pernah beli tanah di sini. Waktu suruh pindah itu sebenarnya nggak pindah, saya nggak mau pindah. Tanah saya jual gitu kan, saya beliin di sana karena dekat musola, biar lebih nyaman dekat beliau gitu loh. Ternyata Allah berkehendak lain. Tanah saya tak jual nggak laku, rumah yang saya kontrak dijual sudah laku. Nggak mau pindah. Seadanya bangun seadanya, kita pindah. Tempatnya bambu Pak, dulu tempat ngancak, ada ancak, ada itu dulu itu. Saya takut juga, mana betah saya tinggal di sini. Nggak tahunya itu berkah. Sekarang jadi majelis, alhamdulillah, majelis Al-Bahri sekaligus tempat tinggal. Jadi apa yang kita praduga baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi sebaliknya, tadi saya berprasangka nggak enak, ternyata baik, malah enak, malah berkah. Sampai sekarang alhamdulillah, ya berkat persahabatan saya dengan beliau. Nah, sampai sekarang ini dari kecil sampai segede-gedenya coba. Tapi dulu memang ganteng banget, langsing ganteng. Sekarang masih ganteng. Sekarang gantengnya beda. Ya. Gantengnya beda. Tapi yang pasti dari dulu ke sekarang masih istrinya masih satu ya. Masih tetap beliau. Alhamdulillah Pak, tahun akhirnya setelah pindah 2008 saya buka bakso ini. 2008 ini. Ini 2008. Sebelum bakso ini saya bangun ruko belum saya tempatin lama. Akhirnya buka showroom mobil, gabung sama teman-teman. Ternyata saya nggak cocok di dunia bisnis mobil. Karena memang dari kecil jualan bakso. Akhirnya buka bakso alhamdulillah jadi. Nah, alhamdulillah perjuangan dari tahun 2008 sampai sekarang cukup sukses menurut ukuran saya, ya bisa membawa dampak baik. Dan sekarang 10 tahun terakhir penghasilan dari bakso Harjamukti untuk perjuangan dakwah, untuk menghidupi kegiatan Majelis Al-Bahri. Insya Allah setiap bulannya nggak kurang dari 500 orang ya tadi ya. Dan insya Allah
yang datang karena di tukang bakso ya makanya bakso juga. Jamaah itu makannya bakso. Tapi sebelum bakso, rohaninya kita isi dulu, kita zikir dulu, istighosah, memohon pertolongan Allah. Dan mudah-mudahan saya berharap bakso Arja Mukti ini makin maju, makin berkah untuk menghidupi, untuk membiayai kemajuan atau berjalannya Majelis Istighosah Al-Bahri. Mudah-mudahan jamaahnya makin remboko, makin barokah, sehingga apa yang kita lakukan menjadi satu kebaikan yang insya Allah kebaikan itu bukan hanya untuk saya, tapi seluruh jamaah yang hadir, kiai-kiai, guru-guru yang hadir, semua yang datang di Al-Bahri sangat berharap semuanya barokah, makin baik, makin tambah kebaikannya, makin berkah rezekinya, makin berkah ilmunya. Karena guru-guru yang datang juga banyak. Dalam doa saya selalu, ya Allah berkahi guru-guru kami. Jadi pulang dari Al-Bahri, mungkin di Al-Bahri gak dapat rezeki, di tempat lain rezekinya banyak. Itu yang saya harapkan. Jadi Al-Bahri itu lautan maghfirah, lautannya pengampunan, karena di sana ada istighfar. Lautan rezeki karena ada zikir, ya Fatahu ya Razzaq. Di sana ada lautan pengampunan Allah tadi. Lautan ilmu. Ya, lautan ilmu. Karena di sana ada zikir-zikir khusus. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Dan terima kasih ini Pak Ustadz Sarin selalu hadir. Amin. Kiai yang selalu hadir tanggal 25 ya beliau selalu hadir dari awal ya Ustaz ya. Dari perjuangan awal, alhamdulillah. Mulai dari bujangan. Saya juga baru punya anak satu ya Ustaz ya. Masih kecil lagi. Tapi saya udah punya cucu 3, dia belum. Jadi walaupun dia sesepuhnya Arja Mukti, tuaan saya. Karena cucu 3, aki. Mungkin itu sekilas ya Ustaz ya. Ya perjalanan sekilas itu, kalau dirinci panjang. Jadi rincinya intinya 98 saya masuk Arja Mukti. 2003 saya pindah dari RW 7 ke RW 1. Tahun 2008 saya buka bakso ini, bakso Arja Mukti. Terus tahun 2003 buka soto. Nah, itu 2003 baru. 2023. Ini baru seminggu. Baru seminggu. Berarti kita menyicipi launching. Alhamdulillah. Doain ya biar berkah ya. Rasa enak. Alhamdulillah. Makanya yang makan juga berkah. Jadi yang jualan berkah, yang makan berkah. Buat energi ibadah gitu. Ya, saya mohon doanya bisa istiqomah. Bakso Arja Mukti tetap berjalan lebih jaya sehingga bisa menghidupi Majelis Istighosah Al-Bahri. Makin remboko juga, makin berkah. Harapan saya gitu. Mudah-mudahan saya berharap banget Ustadz Sarin ini selalu mendukung saya. Amin. Saya hajatan, beliau ketua panitia. Dan saya dengar beliau sering nganterin pengantin lamaran, terus besan. Saya cuma dalam hati, Ustadz Sarin kapan sih ngundang saya hajatan gitu? Kapan sih? Gitu. Ya dia belum diundang terus. Kalau ada orang calon pengantin apa semua tuh dia, tapi dia belum mengundang. Kita doakan udah cepet dan bantu. Jadi biar buat anak ya. Biar tua. Buat anak. Kalau beliau cukup satu. Satu di sini, satu di sana. Ya. Itu kalau berani. Banyak kan sih Ustadz pengen doang, tapi berani mah kagak. Berani enggak? Karena sebenarnya bukan masalah berani dan tidak sih kalau saya sih. Takdirnya. Itu kita berempat kompak. Iya. Takdirnya enggak ada. Ustaz Sarin pengen banget. Mungkin Kiai ada juga pengen. Takdirnya mungkin enggak ada. Karena segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Pasti kehendak Allah. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Insya Allah, amin. Sebelum itu kita mau nanya diri sebelum nextnya untuk kunci suksesnya. Ada yang saya akan tanyakan dulu nih. Gimana? Ya. Makasih ya Kiai Haji Agus. Alhamdulillah perjalanan beliau itu dari 98 udah masuk ya. Udah masuk.
Masya Allah, 9 tambah 8 17 berarti memang itu Al-Isra. Tadi dia juga mengatakan bahwa ya Allah hari ini 25 tahun. lihatkan kebaikan buatku atau buat apa yang aku berperbaik. Jadi in ahsantum ahsantum li anfusikum, itu ayat Al-Isra 17 surat Al-Isra 17 ayatnya ayat 7. Kenapa ayat 7 itu bukan suatu kebetulan. Beliau tadinya sudah di atas di RW 7, dia harus pindah ke RT 1 itu Al-Fatihah. Harus dibuka dengan Al-Fatihah tadi kalau dia mau sukses. Itulah beliau. Nah, ketika itu dia itu masuk lagi ke 23 Al-Mu'min, karena memang arahnya dari Al-Mu'min. Al-Mu'min itu surat 23 yang tidak bisa dipungkiri. Nyambung. Jadi memang ini nggak bisa, nggak ada prediksi, nggak ada apa, ini seperti itu. Memang itu luar biasa Udah perjalanan. tulisannya ya. Sudah 23 ya, nggak pakai 4 ya. Enggak, 23 kalau itu Nur. An-Nur itu kita bicara An-Nur, tapi kita bicara Al-Mu'min memang dari Al-Mu'min untuk Al-Mu'min, tapi kenapa dia mau jadi mukmin sejati itu dia harus turun dulu. Kalau kata orang turun dulu dari bawah. Nolkan dulu dirimu kan gitu kan. Karena memang di Al-Fatihah banyak sholat banyak doa-doa yang kita kadang-kadang agak lupa. Ketika ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan Yang lurus. siratal ladzina an'am, sebagaimana orang yang telah dahulu diberikan petunjuk. Nah, itulah luar biasa kalau kita feedback lagi ke bawah dan kita benar harus berpersangka baik. Dan Haji Agus ini sangat luar biasa. Dia juga tadi dibilang dengar Qaf. Surat 50. Qaf itu kolbun, kan gitu kan. Yang luar biasa, ya mudah-mudahan kita doakan kiai ini. Iya. Mas Dikil ini juga dia itu tidak semata-mata jadi masjid zikir. Karena dia turun dulu ke bawah, dia ingin supaya ini yang dicapai oleh mereka, keinginan sebenarnya itu sebenarnya adalah ingin hasil jerih payahnya itu dinikmati oleh semua orang, berbagi kenikmatan. Jadi kalau surah Ar-Rahman itu 30 kali dikatakan tabi ayyi ala irabbikum tukadziban. Itu surat 55 kan gitu kan. Nah itu memang kesananya. Terus ada satu lagi yang menggelitik nih, itu memang agak luar biasa ya yang saya lihat itu. Ini pindahnya ke sana ternyata hal sesuatu yang mungkin tidak suka ya gitu kan. Orang melihat nggak suka ya memang menurut kita manusia, tapi Cecep baik kamu tidak suka tapi belum tentu menurut aku kan gitu. Baik menurut kamu tapi belum tentu menurut aku, kata Allah kan gitu. Jelek menurut kamu kan belum tentu menurut aku kan, kata Allah seperti itu. Inilah suatu perjalanan yang ini yang memang luar biasa. Terus ini Kiai, ini kan perjalanan sudah dari UMKM ya, dari step by step dari 98, 2003 sampai 2000 sekarang ya 2023 ya. Berarti mulai dari 2003 berarti ya. 2003. Nah, mulai 2003 udah sekarang sampai 20 tahun At-Toha. Ma'anzalna surat 2-nya. Ma'anzalna Surat 2. Nisa. enggak. Maidah. Toha. 23. Jadi katakan bahwa Tuhan itu, di dalam Tuhan itu enggak ada keraguan. Janganlah kau bersedih karena Al-Qur'an itu bukan membuat susah menjadi bukan membuat kita jadi susah. Ma'anzalna Qur'ana litasqa. Oh ya. Ya. Jadi memang itu benar udah 20 tahun ini dan itu sudah dibuktikan dengan Pak Haji Agus, dan dia juga sekarang itu kiprahnya. Ini saya mau nanya lagi, mulai majelis zikir Al-Bahari itu terinspirasi dari kata Al-Bahri, Al-Bihrun. Nah, itu kan juga banyak nih. Ini dari mana nih Kiai? Kita juga senang karena dari 1 sampai 500 ini luar biasa ini. Jatuhnya kof juga ini, 500 juga ya? Iya. 50 bisa karena surat nggak sampai cuma 114 kan gitu kan. Jatuh juga ke surat Al-Maidah. Jadi memang ini sangat luar biasa, supaya kita mau ngulik sedikit lah tentang sejarah
Masjid Taklim Al-Bahri. Waktu dan tempat kami persilakan Kiai untuk menjelaskan seperti apa sih sepak terjang dan suka dukanya. Oh iya. Nanti soal Bahri ya. Terima kasih Pak Ustadz JJ ya. Tadi sebelum saya bicara Al-Bahri, tadi kan hanya resepnya sukses. Berarti kiai-kiai ini nganggap saya sukses ya? Amin. Ya? Kan hanya resepnya sukses tadi kalau nggak salah ya. Berarti menganggap saya sukses ya. Tapi dari segi apa dulu ya? Jadi kalau bicara sukses itu pasti ada satu persyaratan. Kalau kita masuk dalam instansi pemerintahan, ada persyaratan ijazahnya. Atau masuk TNI, tentu nanti ada persyaratan. Masuk sudah dikualifikasi Iya. bahasanya. Kalau orang mau sukses dunia dan akhirat, itu tidak cukup dengan S1. Kalau mau jadi pegawai negeri mungkin S1 ya, atau tentara ya, kayak S1. Kalau sukses dunia akhirat itu nggak cukup S1. Bekal dari orang tua saya itu, orang bapak saya itu sederhana, orang biasa. Tapi belum bilang kalau kamu mau sukses dunia akhirat, jangan S1, S4. Ada nggak S4 ya? Ada nggak? Fakultas atau apa yang sampai S4 ada nggak? S3 tapi mau nyari S4 tuh jadi profesor dulu. Kalau bukan jurusan S4 ya. Kalau bapak saya kan kalau mau sukses dunia akhirat itu S4. Jadi apa itu S4? Kalau dikupas panjang. Jadi ini ilmunya mahal S4 ini. Karena ini belum pernah dikupas sama ustadz. Bisa jadi nih tak sampein jadi materi Ustadz Sarin. Ya, tapi nanti dikembangin sendiri. S yang pertama, kata bapak saya ini, kamu dimanapun berada, dalam kondisi apapun, kamu harus selalu syukur. Itu bapak saya. Selalu bersyukur. Ya? Selalu bersyukur pada Tuhan, pada Allah. Lalu apa? Bersyukur itu. Apakah cuma alhamdulillah? Tidak, kata bapak saya. Bersyukur itu ada ciri-cirinya. Mungkin kiai-kiai tahu. Nanti bisa dijelaskan dalam ceramahnya ya. Saya pengen tahu sih syukur itu kayak apa sih gitu. Tapi bapak saya syukur itu ini. Pengertian bapak saya kalau syukur itu ciri-cirinya adalah kamu senang bersedekah, senang berbagi. Apa namanya Pak itu? Senang berbagi itu apa? Ya. Sedekah ya. Iya, sedekah. Yang pertama itu syukur itu senang bersedekah kata bapak. Kamu kalau tandanya kamu syukur sama Tuhanmu, pokoknya seneng aweh-aweh. Aweh-aweh itu bahasa Jawa. Weh-weh, berbagi. Berbagilah. Walaupun itu kecil, walaupun semampumu. Itu bapak saya itu. Saya pikir ternyata itu ada dalam sebuah hadisnya juga ada. Tapi nanti saya nggak berani ungkapin, ada kiai, nanti kiai yang ungkapin. Ya. Jadi apa? Memberi makan membagi nikmat kepada orang lain. Ya. Yaitu bagi nikmat, ya berbagi, sedekah. Tapi sebelum bersedekah itu kata bapak saya itu dzikrul mun'im. Selalu ingat kepada yang maha memberi. Itu kata bapak. Pokoknya kalau kamu dimanapun, kamu itu ingat pada Tuhanmu, zikrul mu'in, itu ingat kepada yang memberi nikmat. Itu kalau kamu bisa lakukan dalam hatimu, dalam otakmu, dalam pikiranmu selalu seperti itu, insya Allah sudah termasuk bersyukur. Apalagi berbagi. Kalau sudah berbagi, sedang bersedekah, insya Allah termasuk orang yang bersyukur. Kata bapak saya nggak pakai hadis pak, nggak pakai ayat. Tapi kalau ditelaah bener kok itu, bener. Itu yang pertama ya, penjelasan syukur mungkin nanti kiai-kiai. Yang keduanya, sudah kamu bersyukur,
kata bapak saya, kamu harus selalu senang. S yang kedua itu. Selalu senang ya. Selalu senang. Pertama syukur. Syukur. Kedua Saya senang. Saya tanya bapak saya, senang piye toh Pak? Bahasa Jawa itu ya. Senang piye toh Pak? Ya seneng ono. Apa-apa sing diwenehi Gusti Allah karo kowe iki seneng ono. Kamu ditakdirkan jadi tukang bakso seneng ono, cintai. Loh, kan sederhana ya. Orang tua ya. Seneng ono, apa sing diwenehi Gusti Allah seneng ono. Ditakdirkan jadi tukang bakso ya seneng ono. Cintai, senangi. Nanti akan muncul S ketiga katanya. Kenapa Pak S ketiga nih? S ketiga, kalau kamu sudah syukur pada Tuhanmu, lalu kamu senang dengan apa pemberian Tuhanmu, kamu nggak memandang orang lain, S yang ketiga pasti muncul. Apa itu Pak? Nopo Pak? Semangat. Kalau udah senang pasti semangat. Kasih contoh, nanti kamu suatu saat pasti senang dengan perempuan. Nah, kalau perempuan pasti kamu semangat nanti. Begitu pula hidup. Kamu jadi tukang bakso, cintai, sayangi, senangi. Nanti muncul semangat. Akhirnya saya pakai itu Pak. Semangat jualan bakso. Itu menggali ilmu bakso. Bagaimana cara laku. Bagaimana cara melayani konsumen. Iya. Semangat. Pokoknya semangat tuh banyak Pak. Wah, itu yang singkat aja ya. Ketiga kata bapak saya, nanti kalau kamu sudah semangat untuk melengkapi kamu menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang keempat adalah sabar. Sabar. Yang pertama tadi kan syukur, senang, semangat. Hasil apapun yang kamu kerjakan dengan penuh cinta dan semangat tadi, hasilnya kamu sabar, tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah, sehingga kamu nggak pusing. Kalau itu kamu pengejawantahkan dalam hidupmu, kamu insya Allah bahagia dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Betul juga Pak. Kalau dikupas syukurnya, otomatis syukur kan taatul mun'im, taat kepada yang memberi nikmat. Kalau taat itu berarti kan selamat Pak. Taat itu berarti kan tidak melakukan maksiat, melakukan kewajiban, selamat. Kalau dipikir-pikir tuh S4 dari bapak saya itu benar Pak. Benar kepake. Kalau kepake, kalau dipakai ya selamat dunia akhirat Pak. Oh, mungkin itu ya penjelasannya ya. Kembali pertanyaan ke Al-Bahri itu tahun 2013 Pak. Itu terinspirasi dari apa, kejadian apa dengan nama Al-Bahri? Oh tidak, ini tidak terinspirasi. Jadi saya waktu di kampung, pulang kampung, ziarah ke makam orang tua ibu saya, ketemu seorang Gus, namanya Gus Muhammad Atik Ruston bin Kiai Haji Ahmad Tasnim. Beliau pendiri Istighosah Al-Bahri. Saya ikut Istighosah, lalu ngobrol-ngobrol, saya berikan ijazah. Ijazah saya amalkan tuh 2012 sampai 2011 akhir sampai 2013 saya amali sendiri Pak. Setiap hari habis sholat saya bawa bukunya, Istighosahnya. Terus setelah itu coba-coba bikin arisan. Saya ajak teman-teman arisan, lalu berkembang tuh sampai 2 tahun arisan. Setelah banyak nggak bisa arisan lagi, nggak bisa ngurusin. Ya, itulah perjalanannya Al-Bahri. Al-Bahri itu bukan karangan saya. Ini adalah nama Istighosah. Istighosah Al-Bahri ini kalau dijelaskan susah Pak. Jadi Al-Bahri tidak dikarang. Al-Bahri itu ijazah, beliau ambil langsung tanah suci dari Murabinya. Ceritanya panjang, mungkin nantilah bisa ya. Jadi alhamdulillah saya berjuang pelan-pelan. Nggak sengaja Pak, ngalir aja, ngajak 1-2 orang, tiba-tiba kok banyak ya sekarang. Jadi banyak. Ada 500 saja, lebih ya. Lebih. Kalau maulid bisa 2.000 orang. 2.000 orang. Ya, guru-guru juga banyak yang datang. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini beliau ambil semua yang zikir. Iya. Semua saya. Yang doa. Lu ikut yang biayain. Kalau ibadah orang mau surga. Iya. Iya. Begitu ya Pak Ustadz ya, sekilas saja cerita Al-Bahri panjang. Yang jelas Al-Bahri itu 2013 sampai 2003.
Itu mulai ada jamaah itu tahun 2012, 13 mungkin naik. 2015 itu udah mulai ada, udah mulai ada banyak lah, ada 100-an ada itu. Awalnya 2013. Ya boomingnya itu sebelum COVID, antara tahun 2017 itu sudah mulai banyak. 2018 banyak, COVID juga banyak. Sekarang alhamdulillah sudah 500 jemaah lebih. Kalau Maulid ya 2000 orang ada jemaah. Mudah-mudahan Dan tadi tentang COVID Pak Haji Agus, ketika COVID terjadi, ketika COVID 2019 itu bagaimana usaha rumah makan kuliner ini? Ketika COVID kan semua kan usaha banyak yang tutup atau banyak yang goyang ya. Kebetulan saya juga punya rumah makan dulu di Pondok Cibubur kan, rumah makan ayam bakar. Nah itu termasuk saya terkena dampak gitu, tutup itu saat itu. Nah bagaimana kejadian ketika COVID 3 tahun melanda itu? Ini menarik banget. jadi kalau cerita COVID Pak, sedih saya. Nah, ini kan kenangan ya. Karena ada kejadian COVID itu salah satu keluarga saya meninggal. Jadi kalau bicara COVID ini ingat ipar saya yang di Bekasi. Bicara COVID tentang usaha, semua pengusaha pasti kena dampaknya. Tapi tidak dengan bakso Harjamukti. Bakso Harjamukti COVID buka terus. Digerebek buka lagi, digerebek buka lagi. Jadi pernah Pak suatu ketika bulan puasa kalau nggak salah ya, tiba-tiba ada petugas Pak, ini udah tutup, ini tutup, dibuka, digerebek Pak, kursi-kursi dibalikin, dibalikin, segel kayak segel polisi. Saya dipanggil apa tuh, Polisland ya. Saya dipanggil anak karyawan, Pak, warung kita digerebek kan, emang kita narkoba? Itu Satpol PP banyak banget. Itu 2020. Pokoknya COVID lagi sedang-sedangnya. 2020. Lagi sedang-sedangnya. Mungkin ada laporan kali ya. Jadi di laporan, Pak, warung kita digerebek kan. Nah, emang kita pelacuran. Emang kita narkoba digerebek. Coba aja lihat. Iya sampai sini Pak, kursi dibalikin di Polisland. Nah, pelanggaran apa ya? Terus Panggil aja. enggak itu saya ke bawah sini, Satpol PP-nya di atas lantai 2. Lantai 2 juga diancam, balik-balikin semua. Saya bilang, Pak, saya ini jualan barang halal, kok digerebek begini? Bapak begini-begini, walah pada emosi lah itu. Saya sempat emosi juga, marah-marah ya. Marahnya saya kok kenapa nggak ada komunikasi dulu gitu loh, main ini. Emang kita apaan? Emang jualan daging haram? Kan bukan, kita jual. Akhirnya saya marah-marah itu Pak. Sempat tutup 2 hari. 2 hari tutup itu, karyawan bingung Pak. Iya, 2 hari itu jenuh Pak. Nggak di sini nggak. Makanya bagaimana? Akhirnya sekitar dekat buka take away. Ramai juga Pak, alhamdulillah. Dibungkus. Ini dibungkus. Jadi pas pandemi itu tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Pokoknya ya diparanin Satpol PP, tutup buka lagi. Kan saya kan jualan barang halal, pikiran saya. Terus kalau tutup karyawan bagaimana? Kan dia perlu makan, perlu gaji buat keluarganya. Kalau tutup berarti kan stuck, nggak ada pemasukan. Apa yang bahasa gaji? Ini nekat buka aja, terserah mau komentarnya apa sih buka. Dan alhamdulillah bisa menutupi kebutuhan sampai gaji karyawan, walaupun pot-potan ya deg-degan pasti ada lah, ya namanya COVID itu ya deg-degan. Pasti akan ada ya. Penurunan pasti, tapi nggak drastis saya. Enggak drastis. Justru orang, menurut saya Pak COVID itu saya mengalami pernah mengalami kelonjakan. Karena orang kan ini ya, Orang yang pedas-pedas. yang pedas-pedas, yang panas-panas. Bisa kecil loh. Iya. Padahal kalau orang jeli ya, kalau orang jeli bener ini, COVID kalah sama air kuah bakso. Iya. Bener.
Nggak percaya. Nanti kalau ada yang COVID, bawa sini deh. Taruh di atas, setiap hari makan kuah bakso. Saya jamin seminggu ini sembuh. Isinya rempah-rempah kan? Isinya rempah-rempah, panas. Udah gitu ada energi zikir, istighosah. Kan kita masukkan, ya Allah berkah zikir istighosah Al-Bahri, berkahi. Al-Bahri juga tetap jalan ya. Jalan. Terus walaupun Berarti sama dengan Al-Mumin ya. Sama-sama bandel ya. double. Karena Al-Mumin juga tetap jalan tuh. Iya, kan produknya sama. Sama-sama orang dablek. Tapi dablek dalam ketaatan. Iya. Coba kalau zikir berhenti, bagaimana? Justru malah parah. Parah. Iya. Dan alhamdulillah jamaah Al-Bahri belum ada yang kena. Yang adik saya kena itu di Bekasi, bukan di jamaah. Tinggal di Bekasi. Jadi itu ya, Pak ya, sekilas. Nah, penjelasannya banyak. Silakan. Alhamdulillah, saya cuma hanya Cobain sedikit Krakatau ya. meringkas sejarah pendirian Al-Bahri juga sampai ke Covid ya. Yang menarik ini Al-Bahri saya itu. Nanti kita lebih luas di Majelis Al-Bahri. Ya. Mungkin juga bisa ke sana itu. Pak Ketua ada yang mau ditanyakan tentang masalah kuliner ini? Ya, karena kuliner ini dia sudah otomatis karena janji Allah ya. Ya. Barang siapa yang berbuat kebaikan itu kebaikannya buat diri sendiri. Asantum li angfusikum yang tadi saya bacakan ayatnya itu nggak bisa dibantah. Al-Quran itu nggak bisa dibantah apapun bentuknya. Terkait juga dengan S4 tadi, sebenarnya itu berkaitan dengan Al-Bahri. S4 itu. Iya, S4 itu. 1. Bersyukur. Ya. 2. Senang. 3. Semangat. 4. Sabar. Gitulah. Kalau dikatakan di Al-Bahri itu Kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla ang tafidallah tidak qabla ang tafidal kalimati rabbi wala ji'na bimislihi madada. Luar biasa. Itu surat Al-Kahfi ayat 109. Katakan Muhammad, Kullau kanal bahru, kan gitu kan. Seandainya laut itu kau jadikan tinta untuk menulis ayat-ayatku, sebelum itu aku tambahkan lagi. Lautan itu tidak akan cukup. Kalau kita bicara lautan sini kita kecil. Ya. Kita hebat nih, tapi coba deh kita coba. Bandingin nama itu. Sekali-sekali kita di atas laut itu di kapal feri yang luar biasa. Kalau kita belum lihat itu kapal feri ke lautan itu gede luar biasa. Anggap kita melihat itu Titanic. Begitu sombongnya yang punya Titanic itu, tapi di dalam lautan kecil. Maksudnya seperti ini tadi. Kenapa dia harus bersyukur, senang, gitu, sabar. Nah, sabarnya ketika kita di lautan itu kita udah semangat banget. Karena mencintai pekerjaan tadi, saya sebagai pelaut harus saya cintai pekerjaan saya. Apapun bentuknya, karena kalian kalau mau sukses, cintai dulu pekerjaan Anda. Apapun yang Anda perbuat, apapun yang Anda kerjakan, cintai dulu. Dari rasa cinta itu baru kita semangat. Karena apa? Kalau tanpa semangat juga kita percuma. Dan ketika kita semangat, ya Allah, kok saya sudah kerja nih. Kan kadang-kadang orang suka ngeluh nih Pak Haji nih. Udah kerja capek banget kok nggak ada hasilnya. Ya sabar itulah. Sabar dengan sholat tadi, maksudnya seperti itu. Ini kan bukan Al-Bahri itu datang bukan sekonyong-konyong Pak Haji Agus itu dapat ijazah, tidak. Allah itu sudah menjalankan. Yang perjalanan tadi sudah diperjalankan itu. Jadi ya dari perjalanan bakso tadi, apa segala macam, terutama dari orang tuanya, S4 tadi, ujung-ujungnya sabar. Ketika kita di dalam lautan, dunia ini lautan, kita bersabar ya Allah kan gitu kan. Apapun bentuknya kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding makhluk yang paling kecil lah. Dengan ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Orang mahdi apa? Laut aja tunduk kok. 2/3 dunia ini diisi oleh lautan. Aku tambah lagi. Berarti kita nggak ada apa-apanya banget ya, kecil banget ya. Coba itu. Nah, inilah perjalanan kita. Mungkin ini kita petik ya. Kita petik hasil makna dari segala macam. Mungkin Ustadz Ade Permana meringkas apa yang sudah ada, karena memang segala sesuatu itu paling tidak
ada ringkasan, bukan cerita ya, ada ringkasan diskusi ini biar kita merasa bahwa ada hikmahnya, karena tadi wal awalu wal jahiru wal batinu, ada wal awalu wal akhiru wal jahiru wal batinu. Nah ini 4 sebenarnya, 4 S tadi. Cuman karena orang tua sebenarnya paham, ngerti gitu loh apa gitu. Cuman nggak bisa nyebutin aja gitu loh. Dan itu semuanya ada di ayat-ayat Al-Qur'an seperti itu. Silakan Ustadz, untuk masalah kuliner ini tidak semerta-merta besar begitu aja, tanpa perjuangan, tanpa sabar, tanpa senang menggelutinya, tanpa mencintai pekerjaan itu hal yang makan mustahil. Jadi biar kita semua mendapat pencerahan dari Ustadz Ade Permana, guru hikmah kita ini. Wal batin. Enggak, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tama-tama saya ucapkan beribu terima kasih kita ya kepada Haji Agus yang sudah mengundang kita semua bertiga, karena kita bertiga ini anak-anak muda yang sedang ingin merintis karir gitu ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Agus. Mudah-mudahan apa yang disiapkan, apa yang dihidangkan, apa yang kita tadi makan menjadi barokah buat Pak Haji Agus dan usahanya Pak Haji Agus. Menarik ya mendengar cerita Pak Haji Agus dari pindah Nganjuk ke Depok, lalu tahun 98 pindah ke Harjamukti, usaha kuliner. Saya mengingat sekali kalau kita kan kiblat kita kuliner sebenarnya nggak jauh-jauh dari Rasulullah SAW ya. Jadi Rasulullah itu pertama beliau mendapatkan bidadari yang menguatkan beliau untuk berdakwah melalui kuliner, melalui usaha perdagangan. Jadi ketika itu Siti Khadijah menjadi salah satu pengusaha tersukses di Arab ya, wanita tersukses saat itu. Lalu Rasulullah memperdagangkan dagangan usahanya daripada Siti Khadijah. Sampai Rasulullah usia 25 tahun, saat itu belum ada pesawat, itu sudah ke 16 negara. Jadi Rasulullah sudah ekspansi dagangnya tuh ke 16 negara masih di usia 25 tahun. Jadi luar biasa Rasulullah ini dalam berdagang, sampai akhirnya Siti Khadijah terpincut, lalu melamarlah Nabi Muhammad SAW karena dalam berdagangnya Rasulullah mencerminkan akhlak. Dari sejarah cerita wejangan orang tua Pak Haji Agus, ini saya petik pada kesempatan pagi menjelang siang ini, hikmahnya amat sangat luar biasa. Pertama, syukur. Syukur ini berkaitan tentang sedekah, tadi Pak Haji Agus bilang. Karena orang tua mengajarkan kalau kita bersyukur harus bersedekah, dan itu memang sesuai dengan agama kita. Ustaz Cece, khairun nas man anfa'uhum linnas. Orang yang bermanfaat itu yang bisa memberikan manfaat buat orang lain gitu. Innallaha fi aunil abdi maka anal abdu fi auni akhi. Jadi Allah akan menolong hambanya yang hamba itu menolong orang lain. Kan konsep rizki yang sering saya utarakan, konsep rizki itu bukan berarti saya nih Pak Haji Agus memberikan makanan ke saya, lalu Pak Haji Agus meniatkan satu saat Ustadz Ade bakal ngasih sesuatu ke saya. Itu bukan konsep rezeki. Karena konsep rezeki itu kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pertama, konsep rezeki adalah takwa. Nah, salah satu ciri takwa adalah dengan syukur tadi kan. Orang-orang yang bertakwa selalu akan bersyukur atas apapun pemberian Allah. Maka ketika orang sudah bertakwa, sudah bersyukur, maka apa? Yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar. Tadi Pak Haji Agus bilang kan ujian-ujian sampai disegel ya. Waktu Covid itu ya. Alhamdulillah disegel tapi masih buka lagi. Kalau saya ditegur sama Satpol PP, akhirnya terus-terusan tutup. Banyak teman-teman saya yang pengusaha pun tutup ketika pandemi. Tutup, modalnya udah habis. Iya, itu sebenarnya faktor utamanya bukan karena Covid, karena modalnya nggak ada. Dan alhamdulillah Pak Haji Agus, kita semua juga yang ada di sini rekan-rekan kita pengusaha. Ustaz Sarin juga pengusaha di Pertamina ya, saingan dengan Pak Ahok nih beliau ya. Jadi di Pertamina beliau pengusaha juga beliau. Ustaz Cece juga usaha, beliau kontraktor.
Itu usaha jasa ya. Saya pun ya itu pedagang. Saya ayam bakar dulu di Priuk, saya 3 tempat dulu ayam bakar. Di Depok juga saya punya di Radar Auri, punya di Pondok Cibubur dua rumah makan. Tapi tutup semua tiga-tiganya ya pas pandemi. Jadi semua usaha. Sekarang pun saya usaha minyak Al-Hikmah gitu ya. Jadi kita memang diajarkan usaha itu karena salah satu bentuk orang-orang yang bersyukur itu bentuk takwa. Maka akan diberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang ada. Yang kedua, wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki tanpa kita duga. Kalau kita masih menduga berarti itu bukan konsep rezeki gitu. Tanpa menduga. Jadi Pak Agus ngasih ke saya nih makanan, ya ngasih ke Ustaz Sahrin, ngasih ke Ustaz Cece, tinggal jusnya aja belum. Kalau tadi kan S4 nih, tinggal S4 jus. Udah gampang Pak Haji. Pak Haji kita lanjutin dulu. Waduh, jadi kita potong dulu sebentar nih request lagi iklan pesen jus. Gampang Pak Haji itu mah. Ini mah karena kebetulan aja mirip ya S4. Nah kita ada berempat nih jus 4 gitu ya. Jadi konsep rezeki begitu. Kayak Pak Haji mengundang kita, memberikan kita makan. Pada akhirnya alhamdulillah ini masih pagi, penuh yang makan kan. Berkah ini. Ya kan? Jadi alhamdulillah. Nanti kita putar kamera biar tahu ya Ustaz Cece. Iya, nanti kita putar. Jadi luar biasa ya. Alhamdulillah keberkahan itu ada. Jadi konsep rezeki gitu. Min haitsu la yahtasib. Boleh Ustaz Cece diputar dulu, sambil diputar nggak apa-apa, kita sambil lanjut. Jadi konsep rezeki ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, nanti Allah mengutus. Yang tadi kan kata Allah kan innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Jadi Allah menolong orang itu kalau nolong orang lain. Jadi Allah utus. Nanti misalkan setelah rame begini ternyata Ustaz Cece ya kan, mau ada acara nih di Al-Qawi nih. Enak sotonya nih walaupun baru seminggu ya kan. Pesen 100 porsi itu kan. Itulah min haitsu la yahtasib di situ. Makanya inilah berkah ya. Acara subuh gabungan makan bakso itu. Nah, itu insyaallah. Itu harus pesen. Dan selamanya saya nanti. Jadi kita kompak berdua. Ya kan beliau kan ketua himpunan subuh kan gitu. Jadi ini berkahnya luar biasa dari syukur pertama. Memang harus dengan syukur. Yang kedua dengan apa tadi? Senang, cinta. Senang luar biasa. Iya. Karena memang Jadi tukang bakso. iya. Karena memang tanpa apapun yang kita lakukan tanpa cinta, tanpa suka itu akan berat. Orang kerja di satu perusahaan itu karena terpaksa dia mencari nafkah buat anak istri, terpaksa ya. Itu dia seperti kayak ini aja. Makanya kenapa sholat itu tidak ada perintahnya wajib. Tidak ada perintahnya melaksanakan, tapi mendirikan. Aqimis sholat, dirikan sholat, bukan if'ali sholat. Karena kalau kita mengerjakan sholat seperti dipaksa, kerjain itu, seperti paksa. Tapi kalau mendirikan itu bedanya. Kalau mengerjakan itu kita ambil air wudhu, kita takbir, salam, selesai urusan sholat, selesai urusan dengan sholat. Tapi kalau mendirikan itu kita ambil air wudhu, kita takbir, ketika takbir kita meresapi, ini kita mengagungkan Allah. Lalu sampai dengan salam selesai. Nah amalan sholat kita pakai di luar sholat, itulah mendirikan. Jadi kenapa sholat, ada yang bertanya, Ustadz kenapa katanya dalam Al-Quran sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Tapi kenapa orang sholat rajin tapi masih suka minum, mabok maksudnya ya. Orang suka sholat tapi suka judi. Orang suka sholat masih suka zina. Karena sholatnya itu dipotong ayatnya. Pertama dia mengerjakan doang, tidak mendirikan. Jadi amalan sholat tidak dipakai di luar sholat. Yang kedua, sholat ayatnya itu dipotong. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Padahal ada ayat selanjutnya, wala zikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu yang lebih besar. Makanya di sini usahanya Pak Haji Agus kenapa sukses? Karena selain Pak Haji Agus itu mencari nafkah buat kebutuhan istri, anak, keluarga, tapi Pak Haji Agus tidak melupakan zikir, ingat kepada Allah. Dengan adanya majlis zikir Al-Bahri, dengan adanya santunan-santunan yang diberikan oleh Pak Haji Agus kepada masyarakat. Inilah kaitannya kuliner. Rasulullah itu
orang kaya istrinya Siti Khadijah. Rasulullah juga pengusaha sukses, 16 negara ekspansi dagangnya di usia 25 tahun. Tapi semua hartanya habis di jalan dakwah. Kalau kita nggak sampai sebegitunya ya. Kalau kita ingat sejarah zakat yang saya ceritakan kan, dulu luar biasa, dapat setengahnya dimakan, setengahnya dibuang, setengahnya disedekahin. 50% dulu kan, sekarang cuma 2,5%. Jadi makanya luar biasa Islam mengajarkan senang itu utama. Dalam apapun bentuk kita usaha itu senang. Yang ketiga semangat, otomatis ya. Dari senang, kita senang nih karena kalau sholat kita senang akan semangat kan gitu. Kalau kita buka usaha kuliner seneng, semangat aja, nggak capek bikin bakso seneng, ya dagang seneng, melayani seneng. Ustadz Cece ketika beliau membangun masjid, membangun satu gedung, karena beliau seneng, yang namanya kesulitan gambar itu jadi mudah gitu. Ketika beliau apalagi Masjid Al-Qawi ya, kita selalu mencontoh nih luar biasa, 6,4 miliar dalam 9 bulan. Gitu ya. Saya aja nih udah 6 bulan istri nih, 3 bulan lagi lahir. Ya. Itu 9 bulan 6,4 miliar. Beliau yang menyusun gambar, beliau yang melaksanakan mengeksekusi. Karena beliau cinta, jadi semangat. Seneng walaupun habis itu saraf kejepitnya muncul lagi. Tapi berkah, itulah semangat. Semangat karena cinta. Dan yang keempatnya tadi adalah sabar, tawakal. Falyatawakkal 'alallah. Jadi kunci sukses ketika ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ketika saya sudah berusaha, saya sudah berikhtiar, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, akhirnya kunci utama terakhirnya adalah ikhlas, tawakal, sabar. Nanti kita ceritakanlah, ada kisah yang menarik tentang 6 metode Rasulullah ketika kita punya masalah yang berat, dan ujungnya adalah sabar atau ikhlas. Maka benar kunci 4. Kenapa Haji Agus sukses? Karena Haji Agus kan punya usaha UMKM nih. Ya, usaha UMKM itu adalah usaha menengah, apa singkatannya? Secece UMKM. Untuk usaha M-nya itu ya menengah, kecil. M-nya apa lagi itu? Nah, Masyarakat ya? masyarakat ya. Nah, ini UMKM ya. Usaha merintis kuliner makmur. Itu UMKM buat Pak Haji Agus. Jadi usaha merintis kuliner makmur. Makmur itu dengan maju beda loh. Kalau maju, iyalah berkembang usahanya di mana-mana. Ya, cabangnya di mana-mana itu maju tuh. Pak Haji Agus cuma satu. Cabangnya pun adik yang memegang ya, tidak cabang di mana-mana. Tapi kalau makmur itu berkah jatuhnya. Jadi Pak Haji Agus ini berkah. Banyak orang yang punya cabang banyak, pada akhirnya ya pertama pusing, kedua ujiannya pasti nambah. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini jadi keberkahan buat saya, buat Ustadz Cece, sahabat saya, buat Ustadz Sarin, ya karena kita juga bertiga ya sangat inspirasi yang kita dapat dari Pak Haji Agus pada pagi hari ini luar biasa. Paling tidak bukan berarti Pak Haji Agus ini menceritakan pengalaman dagangnya ini kita semua harus menjadi pedagang, tapi minimal kita mencintai apa yang kita lakukan sekarang. Kita mencintai pekerjaan yang kita punya sekarang. Karena dengan mencintai pekerjaan kita, maka kita akan dapat semangat, maka semua yang kita jalanin kita serahkan kepada Allah. Apapun hasilnya, baik menurut kita, tadi Pak Haji Agus bilang belum tentu baik menurut Allah, tapi buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Jadi itu saja, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi barokah buat kita semua. Sekali lagi saya bersama sahabat-sahabat saya berterima kasih. Mudah-mudahan Pak Haji Agus tambah sukses, tambah berkah, tambah makmur usahanya dan keluarganya. Dan mudah-mudahan ya podcast kita bisa terus berlanjut. Pak Haji Agus juga bisa mensupport karena kita belum ada sponsor. Makanya mudah-mudahan ya kan, kalau kita ngobrol begini ada sponsor minimal jus ya kan luar biasa ya. Jadi ke depan siapa tahu nanti kita dapat sponsor podcast, setiap podcast pokoknya siap soto dari Pak Haji Agus kan gitu. Bakso ya luar biasa. Saya belum nyobain baksonya gitu ya. Tapi insya Allah sotonya baru seminggu aja udah enak. Gimana baksonya yang sudah 25 tahun ya kan. Insya Allah tambah berkah, tambah sukses. Itu dari saya. Mohon maaf apabila saya tadi terlambat juga ya. Mohon maaf. Insya Allah semua dapat keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pencerahan hari ini oleh guru hikmah kita
Yang dibahas tadi ada sholat juga ya. Jadi memang betul itu surat Al-Ankabut suratnya 29 ayatnya 45. Jadi surat itu menyatakan utslu ma huhiya ilaika minal kitabi. Bacalah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Setelah itu apa ya Allah? Wa aqimus sholah. Apa untuk sholat itu untuk apa? Kan begitu. Sesungguhnya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala, dan setelah itu apa ya Allah? Kau berzikir menyebut namaku. Ingat namaku. Jadi utslu ma huhiya ilaika minal kitabi wa aqimus sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Hanya Allah yang tahu zikir-zikir kita, kan gitu kan. Terus keduanya adalah menyinggung masalah maju dan makmur. Nah itu juga betul. Kalau maju itu ibarat orang itu nggak ngelihat kiri kanan, dia maju aja. Kalau makmur itu dia sudah pasti dikelilingi dulu. Sebelum maju pasti ada di tengah-tengah. Ya, sama betul, sama dengan surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yasyaillahi fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dapat petunjuk terakhir kan? Ya, kerjakanlah sholat, bayarlah zakat. Dua kunci itu. Sholat dan sedekah. Sedekah. Ini yang sudah dilakukan oleh Pak Haji Agus. Wala zikrullahnya sudah dapat dia. Sudah didawamkan kok. Kalau bahari ini kan luar biasa. Iya. Jadi apapun udah lempang. Jadi tinggal zikirnya tuh mengingat kita. ya. Ya, kalau mengingat ini kan udah nih, tinggal ingat kita. Oh, Ustaz Ade, Ustaz Sari, sama Ustaz Cece udah makan belum? Nah itu. Memang itu segala sesuatu usaha yang dijalankan. Alhamdulillah. Sponsornya yang datang ya. Ini jus. Ini alhamdulillah berkah nih ya. Ini jus merah nih, jus merah nih. Bismillah ya kita Ya, cicipin. alhamdulillah. Yang tadi S4 itu ini ada sabar, ada S4. luar biasa. Bukan S4 bukan ya? Luar biasa pemirsa, memang sangat seru sekali diskusi kita pagi ini di kanal YouTube Masjid Al-Qawi, membahas kuliner, tapi bukan semata-mata kuliner yang dibahas. Ternyata kuliner apapun bentuknya, jualan kita, dagangan kita, usaha kita, itu sebenarnya cuma hanya dijalankan hanya Allah. Allah yang menjalankan. Kamu kesini, kalau kesini kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Semisal tadi Pak Haji Agus mencontohkan jual beli mobil, Allah nggak ngasih, nggak ridho. Yang ridho yaitu hidangan tadi. Karena gitu. insya Allah Pak Haji Agus ke depan bukan jual beli mobil, tapi bagi-bagi mobil. Nah, itu. Buat ustadz-ustadz yang di podcast gitu. Masalahnya bukan apa-apa. Kalau jual beli mobil bagi-bagi jemaah banyak banget mobilnya. Hanya kan buat ustadz-ustadz ya. Ya. Kalau membagi Iya. gitu. Jadi ada nikmatnya membagi gitu. Ada apa sih? Ada Jumat berkah kan Iya. gitulah. Nah, itulah istilahnya. Jadi memang luar biasa kami di sini bukan menyarankan, tidak juga itu, cuma hanya berpesan kepada semua teman-teman yang sudah berdagang, yang dagang itu istilahnya sudah berjuang mati-matian tapi belum dibukakan rezeki atau belum dibukakan pintu-pintu rezeki yang lainnya. Kuncinya satu, hanya bersabar. Karena sabar itu hanya ya, ada sholat, kamu sholat dan kamu bersabar, kan seperti itu. Karena orang sholat pasti diberi petunjuk. Luar biasa. Jadi itu aja sih pemirsa. Mungkin nanti ada penutup dari Ustadz Pantun ya. Ya. Kita tutup. Emang bukan kebiasaan kita mencoba ciri khas. 4S itu pertama adalah syukur, Nah. senang, semangat, sabar, sahrin. Karena sahabat kan. Nah, jadi ada 5S. Iya, jadi ada 5S. Sahrin kan nggak ada pertemuan Pak Haji Agus kan. Ya, luar biasa itu. Nanti kita dengarkan nasihat-nasihat pantun dari beliau untuk menambah semangat kita untuk berusaha selama
nyawa kita masih ada di tubuh nih. Itu aja. Saya persilakan ya. Sekalian ditutup. Ya sekalian ditutup, pantun dulu biar lebih enak, biar lebih afdol. Silakan Ustaz. Ada SS-nya Sejarah kita. Alhamdulillah, syukurlah pagi hari ini kita berkumpul berempat. Banyak sekali yang telah kita bahas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan barokah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi banyak sekali diceritakan tentang bagaimana meraih keberkahan, kesuksesan kita, tentunya dari segi finansial juga, sehingga kita bisa membantu saudara kita. Pohon kelapa di atas bukit, akarnya banyak, pohonnya kokoh. Semoga semua pemirsa bapak-bapak banyak duit. Amin. Duitnya banyak, bisa sedekah. Alhamdulillah. Demikianlah jalan-jalan ke Pulau Irian, menikmati malam, menyaksikan gugusan bintang. Obrolan kami cukupkan sekian. Kita berjumpa lagi pada podcast yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.